menunggu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan.
Ya, salam saudaraku jemaat GBI Afia dimanapun berada. Di Jumat pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan secara bersama-sama, dan untuk itu kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, terima kasih atas segala kebaikan-Mu yang telah kami kecap, kami alami dalam hidup kami. Dan di pagi hari ini kami rindu lagi mendengarkan sabda-Mu, mendapatkan siraman rohani bagi kami. Mengawali hari ini Tuhan, berbicaralah kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Saudaraku terkasih, hari ini saya ajak merenungkan satu tema tentang spiritual exercises, latihan rohani. Ada latihan badani, ada latihan rohani. Mari kita awali dengan membaca firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 4 ayat ke-8. Demikian. 1 Petrus 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Rasul Paulus membicarakan dua hal yang saling bertautan tetapi perlu dibedakan, yaitu antara latihan badani dan ibadah. Ibadah adalah latihan rohani atau spiritual exercises. Saudaraku, kata ibadah itu diambil dalam bahasa Indonesia ini terjemahan dari kata Yunani eusebia. Eu artinya itu baik, dan kata seba artinya menyembah. Sehingga kata eusebia artinya itu adalah kebaikan yang berkaitan dengan ibadah. Berarti ibadah yang berkualitas, ibadah yang bermutu, ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Nah, di sini Paulus berkata bahwa latihan badani terbatas gunanya. Olahraga, olah tubuh, termasuk diet, termasuk pola makan yang sehat dan bergizi yang lengkap, dan semua pola kehidupan kita yang menyangkut jasmani itu terbatas gunanya hanya untuk hidup yang sebentar ini saja, untuk kesehatan kita dalam durasi hidup yang pendek ini. Tetapi latihan rohani yaitu ibadah mengandung janji atau berkhasiat, bermanfaat baik bagi kehidupan kita yang sekarang maupun kehidupan kita masa depan dan yang kekal itu. Saudaraku, apa yang merupakan kegiatan rohani atau latihan rohani? Itu banyak sekali. Seluruh kehidupan kita, baik dalam perkataan dan tindakan kita sebetulnya semua berhubungan dengan hal-hal rohani. Perkataan kita pun dikendalikan oleh pikiran dan perasaan dan hati kita. Tidak ada yang berdiri sendiri. Tetapi latihan rohani yang akan kita kupas pada pagi hari ini ialah ibadah yang merupakan kewajiban agama pada masa sebelum masa Tuhan Yesus sudah berkembang, dan Yesus dan serta murid-murid mempraktekkannya juga. Gereja mula-mula juga mengikuti tradisi yang sama, yaitu ada 3 kewajiban agama atau 3 ibadah harian, ibadah yang merupakan kewajiban agama mereka, yaitu sedekah, doa, dan puasa. Sedekah, doa, dan puasa. Untuk itu mari kita melihat komentar dan ajaran Tuhan Yesus, pelurusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap ketiga ibadah ini, yaitu terhadap sedekah, doa, dan puasa. Mari saya ajak membuka Matius pasal 6. Di sana Yesus berbicara tentang sedekah, doa, dan puasa. Matius pasal 6 ayat yang pertama. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga.
Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahmu. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kiri apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara, Yesus di situ memperhatikan bagaimana tata cara orang Yahudi pada masa itu, para ahli Taurat dalam menjalankan sedekah. Apa itu sedekah, saudaraku? Sedekah itu sebetulnya adalah suatu ibadah yang berkembang pertama-tama sewaktu leluhur mereka berada di negeri Babel, di negara Babel, terbuang di Babel. Nah, di Babel, saudaraku, tidak ada bait Allah, tidak ada bait suci, sehingga berarti otomatis tidak ada ritual upacara kurban anak domba, tidak ada. Sehingga ketiadaan upacara kurban ini oleh mereka di negeri orang lain itu mengembangkan suatu semacam pengganti, walaupun tidak persis dapat menggantikannya, maka berkembanglah suatu praktek namanya sedekah. Sedekah itu dari kata Ibrani sedek, artinya saleh, benar, dan adil. Sedek artinya benar, saleh, dan adil, sehingga sedekah itu adalah bukan soal memberikan sumbangan atau derma atau donasi, tetapi ini berkaitan langsung dengan spiritual action, tindakan rohani dalam memberi. Jadi bukan hanya tampak luarnya, tetapi sebetulnya sedekah itu adalah menyangkut bagian dalamnya. Yesus berkata, jangan kamu seperti orang-orang itu yang munafik itu, memberi sedekah di rumah-rumah ibadat, di lorong-lorong, di tempat-tempat keramaian, supaya dilihat orang. Yesus berkata supaya mereka kalau memberi dengan tangan kanan, tangan kiri pun tidak usah ikut tahu. Apa artinya ini, saudaraku? Berarti Yesus sedang mengajarkan kepada mereka agar perbuatan mereka memberikan sedekah atau derma itu sebetulnya tidak tangan kanan memberi, tangan kiri tidak usah tahu. Itu artinya sebetulnya tidak usah digembor-gemborkan. Itu hanya semacam perumpamaan untuk menyatakan jangan diingat-ingat, jangan diheboh-hebohkan. Bahkan pemberian itu sampai tangan kiri tidak tahu, seolah-olah sebetulnya beri spontan begitu, tak usah dicanangkan katanya tadi. Dicanangkan, kata dicanangkan berasal dari kata canang, artinya gong kecil yang dipukul di masa lalu itu. Kalau ada pengumuman dari kerajaan, maka petugas pemberi kabar itu akan membawa gentong atau gong kecil yang dipukul, tong 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 gitu. Kemudian pengumuman, lalulah isi pengumuman diberitahu. Jadi canang itu adalah pemberitahuan. Artinya Yesus mengatakan jangan dicanangkan di dalam hati. Bahkan sedekah itu pun semacam tindakan ketulusan, tindakan yang tidak usah digembor-gemborkan, tindakan yang tidak usah diingat-ingat, apalagi dibicarakan gitu ya. Jadi spontan saja, sehingga apa yang dimaksud oleh Yesus adalah memberi dengan ketulusan hati, tidak demi dilihat orang. Itu sebabnya dikatakan tangan kanan memberi, tangan kiri tidak usah. Lalu mengetahuinya, lalu Yesus berkata, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi, yang tidak dipublikasi tadi, akan dikatakan membalas derma atau charity yang telah kita berikan itu. Saudaraku, jadi apa kata Yesus mengenai sedekah yang juga harus kita aktualkan di dalam kehidupan gereja masa kini? Ialah mari kita bersedekah di tempat yang tersembunyi, tidak di depan orang lain. Ini tidak sedang mengatakan bahwa tidak boleh diketahui oleh orang lain.
Sebab sekarang ini ada badan-badan amal yang justru mempublikasikan sebagai bentuk daripada transparansi daripada lembaga itu, termasuk terkadang lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga gerejawi dalam mengumpulkan derma itu bukannya pantang juga melakukan suatu administrasi yang akuntabel. Tetapi maksudnya si pemberi tadi tidak bermaksud supaya dia mendapatkan pujian, dia mendapatkan apresiasi dari manusia, sebab dia berikan itu sebetulnya Tuhanlah yang sanggup membalasnya. Orang penerima tidak diharapkan untuk membalasnya, orang-orang di sekitar itu pun yang menyaksikan dan mengetahui bukan juga yang diharapkan memberikan pujian. Satu-satunya goal daripada sedekah yang bernilai kualitas ibadah yang tinggi adalah ketika kita memberi seperti untuk Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita tidak heran di Matius 25 itu tentang akhir zaman itu Yesus bercerita, ketika aku lapar, kamu beri aku makan, ketika aku haus, kamu beri aku minum, ketika aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Lalu orang-orang bertanya, Tuhan, kapan kami memberi engkau makan? Kami tak merasa pernah. Kapan kami memberi minuman? Kami tidak ingat. Kapan kami memberi pakaian? Kami tidak mempunyai catatan tentang hal itu. Lalu di Matius 25 ayat 34 sampai ayat yang ke-40 di situ terdapat diungkapkan jawaban Tuhan Yesus. Apa saja yang kau berikan kepada orang kecil ini, kamu telah memberikan itu kepada aku. Jadi orang kecil yang tidak diharap untuk dapat membalasnya kembali. Dan kepada mereka kita beri secara tersembunyi. Dikatakan Bapa yang tersembunyi yang akan membalaskan hal itu kepada kita. Yang kedua saudaraku, spiritual exercises. Yang pertama tadi adalah sedekah, yang kedua adalah doa. Mari kita lihat kembali Matius pasal 6 ayat yang ke-5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Orang munafik juga berdoa. Yesus melarang supaya jangan kita berdoa seperti orang munafik. Bagaimana orang munafik berdoa? Di ayat berikutnya, mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi saudaraku, lagi-lagi sebetulnya seperti halnya dalam pemberian derma atau charity tadi, demikian juga ritual atau exercises rohani dalam bentuk doa. Ini pun jangan supaya dilihat orang. Nah, orang munafik kata Yesus berdoa di tempat-tempat umum, di sinagoga-sinagoga. Pertanyaannya, apakah salah berdoa di tempat ibadah atau sinagoga? Apakah salah berdoa di tempat-tempat umum termasuk di persimpangan jalan, di tempat keramaian? Tidak salah. Tidak salah berdoa di tempat sedemikian itu. Apalagi sinagoga atau rumah ibadat. Tujuan kita ke sana salah satunya adalah berdoa. Tetapi saudaraku, bukan soal lokasinya yang menjadi masalah, tetapi motivasi si pendoa tadi. Nah, pendoa tadi menurut Tuhan Yesus, mereka suka mengucapkan doanya sambil berdiri di rumah ibadat atau di persimpangan jalan. Lagi pertanyaan, apakah salah berdoa dengan posisi berdiri? Tidak juga saudaraku. Berdiri atau duduk atau mungkin juga bersujud itu bukan hakikat doa. Itu gerakan badan kita. Yang paling utama adalah berdoa itu adalah hubungan pribadi kita dengan Bapa di sorga. Dan itu tujuannya bukan supaya dilihat orang. Yesus berkata tadi, orang yang berdiri di perempatan jalan, di persimpangan jalan dan berdoa, mereka sudah mendapat upahnya katanya. Sehingga seolah-olah karena itulah tujuanmu ingin dipuji orang, kau dapat itu dari orang. Seolah-olah Bapa sedang berkata di surga, aku tak perlu mengikuti doamu, mendengar dan menyimak, apalagi menjawab atau mengabulkan permintaanmu di dalam doa itu. Karena tujuanmu berdoa adalah supaya dilihat orang. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berdoa itu bukan supaya mendapatkan pujian dari orang lain. Ya, tidak
diharapkan kita berdoa untuk dipamerkan kepada orang lain. Tentu saja ada doa bersama, ada doa masalah, ada doa syafaat yang sifatnya mungkin 2-3 orang atau mungkin juga lebih, bahkan sampai halayak ramai berdoa bersama. Itu bukan hal yang salah. Yang dimaksud di sinilah motivasi si pendoa itu bukan pamer. Kalau kebetulan suasananya ramai di tempat keramaian, itu tidak ada masalah. Yang penting motivasi. Apa yang tersimpan di hati kita, apa yang menjadi alasan kita berdoa, apa yang menjadi tujuan kita berdoa. Jadi itu merupakan apa yang merupakan performance daripada bagian di dalam diri kita, manusia batiniah kita. Boleh dikatakan Bapak Ibu, seluruh bagian daripada ibadah Kristen itu diharapkan itu digerakkan dari hati, melibatkan hati, suatu aktivitas di dalam batin. Bukan berupa kegiatan di luar. Kegiatan di luar itulah manifestasinya, dan manifestasi itu pun tidak dimaksud untuk mendapatkan apresiasi dari orang yang melihat atau mendengarnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mencela orang munafik yang berdoa karena mereka berdoa supaya menjadi pamer, dianggap rohani. Apalagi kalau doanya panjang. Di ayat yang ke-7 dikatakan, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah berdoa juga. Salah satu cirinya menurut Tuhan Yesus, mereka berdoa bertele-tele, berputar-putar kalimatnya, pengulangan-pengulangan, kalimat-kalimat hiasan, panjang-panjang. Dan saya teringat ketika seorang perwira dari namanya Naaman dari Asyur itu datang ke Israel dan bertemu dengan Nabi Elisa yang diharapkan dia akan menyembuhkan sakit kustanya. Lalu begitu dia tiba di depan rumah Nabi Elisa, maka Nabi Elisa tahu, lalu mengutus asistennya keluar dan memberitahu kepada Panglima Naaman, Tuan, mandilah 7 kali di Sungai Jordan. Mendengarkan perkataan singkat itu, maka Panglima Naaman itu menjadi gusar. Dia tidak terima hanya dengan kalimat, sepotong kalimat yang pendek itu. Lalu dia hendak pulang ke negerinya dengan kecewa dan berkata, apakah di negeriku tidak ada sungai yang lebih bersih dan lebih baik? Sungai Parpar di negeriku jauh lebih cantik, lebih bagus, lebih segar, lebih indah gitu. Dan untung saja asisten dia, ajudannya Panglima ini berkata, Tuan, kalau Nabi itu berkata hal yang simpel lalu Tuan tidak mau, bagaimana pula kalau orang itu melakukan hal yang dengan begitu banyak peraturan-peraturan dan ritual-ritual yang dilakukan. Masakan yang sepele begitu, yang sederhana begitu Tuan tidak mau. Lalu kemudian tersadarlah Panglima Naaman, lalu berbalik kepada Elisa, dan kemudian sesuai dengan perintah Nabi Elisa, dia pergi ke Sungai Jordan, mencelupkan dirinya 7 kali dan sembuh. Jadi kadang-kadang ada orang seperti Panglima Naaman sebelum disembuhkan ingin doa yang panjang-panjang. Dia berkata, sangkaku tadi dia keluar dari pintu rumahnya dan menaikkan doanya kepada Tuhan Allahnya dengan berpanjang-panjang, lalu menggerak-gerakkan tangannya, lalu melakukan suatu action rohani yang kiranya itu lebih meyakinkan saya gitu. Ternyata Nabi Elisa, seorang yang beriman tinggi, hanya mengatakan, mandi dan celupkan dirimu di Sungai Jordan 7 kali. Saudaraku, jadi bukan karena panjangnya doa kita, bukan karena berputar dan kalimat-kalimat indah yang kita sampaikan. Dan menurut Tuhan Yesus ini di ayat yang ke-8, jadi janganlah kamu berdoa seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang engkau perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Jadi saudaraku, kita datang dengan berdoa, tahu bahwa Tuhan itu akan menyediakan, sehingga enggak perlu kita seolah-olah membutuhkan dukungan atau support dari orang lain untuk katakanlah mengetahui bahwa kita sedang berdoa. Tak usah dipamerkan saudaraku. Jadi apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya tentang mengajar berdoa, pertama dikatakan jangan seperti orang munafik, yaitu doanya berpura-pura saja, action saja, sambil berdiri di perempatan jalan. Yang kedua, ayat 6, masuklah ke dalam kamar katanya.
masuklah ke dalam kamar. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Yesus mengajak kita berdoa secara privat itu di tempat tersembunyi. Salah satu lokasinya adalah kamar atau tempat yang sunyi. Seringkali Yesus berdoa pagi-pagi buta di tempat yang sunyi, tidak di tempat keramaian. Apa artinya? Supaya dia di tempat tersembunyi itu berjumpa dengan Bapa di sorga. Saya tersadar ketika membandingkan hal ini dengan pertambangan, katakanlah dunia pertambangan. Ternyata barang-barang tambang yang mahal-mahal, katakanlah emas atau barang tambang yang lain seperti minyak dan mineral yang lain, sejak penciptaan Tuhan simpan di tempat tersembunyi, saudaraku. Tempat tersembunyi di dasar laut, di dalam gunung, di bawah tanah. Barang-barang berharga tidak berserakan di permukaan tanah sehingga orang tinggal memungutinya. Selalu di tempat tersembunyi. Demikian juga rupanya doa ini. Masuklah kamar, berjumpalah di sana di tempat tersembunyi itu, berdoalah kepada Bapamu, maka Bapamu yang melihat tersembunyi itu membalasnya kepadamu. Allah lebih suka kita temui dia di tempat ruang privat kita. Doa adalah privasi sebetulnya. Kalaupun ada tadi doa di tempat umum, ini adalah doa privat. Diusahakan tidak usah jadi semacam ajang pamer kepada orang lain. Yang ketiga, saudaraku, yang kita akan renungkan tentang spiritual exercises. Yang pertama adalah sedekah, yang kedua adalah doa, yang ketiga adalah puasa. Mengenai puasa, mari kita lihat masih di Matius 6 ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Lagi-lagi Bapa yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi ketiga-tiga spiritual exercise ini, yaitu sedekah, doa, dan puasa, diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita melakukannya di tempat tersembunyi, dan Bapa yang berada di tempat tersembunyi atau di ruang privasi kita akan membalaskannya kepada kita. Nah, mengenai puasa, Yesus berkata, jangan mukamu muram. Nggak usah dibuat mimiknya, raut mukanya seperti lemas begitu, pucat, lalu supaya mengundang perhatian orang, lalu bertanya, kenapa kamu pucat? Baru dia akan jawab, aku sedang berpuasa. Tak usah diharapkan seperti itu. Bahkan Yesus berkata, cuci mukamu, minyaki rambutmu. Apa? Supaya berpenampilan segar, fresh. Sehingga orang tidak perlu menjadi ada titik perhatian orang, sehingga kita tidak ingin memberitahu orang lain tentang apa yang sedang kita lakukan. Tidak berarti, saudaraku, bahwa puasa itulah sesuatu yang harus kita rahasiakan, tidak juga. Yang penting adalah puasa pun bukan untuk dipamerkan. Kalau orang tahu kita puasa, lalu orang bertanya, apakah saudara berpuasa? Tentu jangan kita menjawab, tidak, saya tidak berpuasa. Nah, itu kan sudah bohong. Bukannya salah diketahui orang kita berpuasa. Apalagi di gereja kita sering membuat agenda puasa bersama dengan ketentuan waktu, makannya apa saja, sebab ada orang puasa sebagian atau puasa total, mulai dari jam berapa sampai jam berapa. Ada ketentuan dan kita saling tahu. Itu bukan menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan adalah ketika puasa itu hendak dijadikan sebagai alat pamer rohani, agar dilihat orang, agar dianggap lebih rohani, agar mendapatkan pujian. Saudaraku, dari ketiga ibadah rohani ini, maka Yesus mengajarkan supaya kita melakukannya di tempat tersembunyi, artinya di ruang privat, suatu secret place, tempat berduaan dengan Tuhan, dan di sanalah kita mendapatkan perkenanan Tuhan
mendapatkan jawaban Tuhan, mendapatkan balasan daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka renungan kita di Jumat pagi ini kita simpulkan ialah marilah kita melakukan olah batin kita yang di dalam. Jadi ketiga-tiganya tadi hendak mengolah ke dalam, menata ke dalam, mengoreksi ke dalam, membenahi ke dalam, memperkuat bagian dalam kita, sehingga itu merupakan urusan pribadi kita yang menjadi konsentrasi kita. Maka benarlah yang dikatakan oleh Paulus juga, apa saja yang kamu lakukan atau kerjakan, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan. Perbuatlah itu sebagai bakti kepada Tuhan. Dan itulah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Saya percaya jika kita melakukan sedekah dan doa-doa kita serta puasa yang kita laksanakan dengan mengikuti anjuran Tuhan Yesus, melaksanakannya secara tersembunyi sebagai bagian daripada privasi rohani kita, maka saya percaya kita akan menjadikan latihan rohani kita semakin kuat. Artinya kita semakin seturut dengan yang Tuhan mau, semakin dekat dengan apa yang Tuhan kehendaki, semakin berkenan kepada Tuhan, semakin penuh dengan berkat-Nya. Tuhan memberkati kita. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita menyiapkan diri kita menerima berkat berkelimpahan sepanjang hari ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, jikalau di pagi hari ini kami anak-anak-Mu dari Jemaat GBI Afia di Setiabudi, Afia di Cemara, Afia di CBD Polonia, Afia di Stabat, dan seluruh jemaat yang bukan dari Afia pun yang mengikuti ibadah kami ini, kiranya biarlah kami mendapatkan hal yang besar daripada Engkau, yaitu ajaran tentang sedekah, doa, dan puasa, yaitu kami melakukannya di ruang privasi kami, bagian daripada olah batin kami, bagian daripada membangun relasi kami yang intim dengan Tuhan. Kami percaya dari Tuhanlah semua upah atas daripada ibadah kami ini, kami akan memperoleh yang terbaik dari Dia. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, kami masuki hari ini sebagai hari penuh berkat, hari yang dijadikan Tuhan, kami bersukaria sepanjang hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin.